Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man i'tada. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal akrabin. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Al-Quran dan Hadis Dakwah Ibu Sholihat Nur Fitriah SOS IMPD, dan tak lupa teman-teman semua yang saya banggakan. Hadirin, pertama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk menggerakkan badan, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan kita belajar bersama bisa menjadi isyarah bahwa nanti kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, yang kedua, marilah kita bersalawat kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai perintah dakwah kepada yang dekat sebelum kepada orang lain. Bahwasannya Allah menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratakal akrabin. Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada keluarga dan kerabat terdekatnya sebelum kepada masyarakat luas. Apakah dakwah kepada keluarga dan kerabat terdekat ini harus kita berbicara panjang lebar, harus memberikan dalil, harus memberikan hadis? Tidak perlu, karena dakwah itu banyak sekali bentuknya. Salah satunya itu selain dengan lisan, kita bisa berdakwah kepada keluarga itu dengan tindakan, teman-teman. Adapun bentuk-bentuk dakwah itu menasehati, ya, mendoakan dengan tindakan nyata. Banyak sekali bentuk dakwah selain dengan lisan. Yang paling penting itu mendoakan, teman-teman ya. Kita doakan keluarga dan kerabat terdekat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, semoga diberikan hidayah oleh Allah. Ketika kita sudah mendoakan, kita tinggal menunggu saja, tidak usah terburu-buru, karena tugas kita hanyalah mendoakan. Yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah mengajak, mengingatkan, menasehati. Salah satunya apa? Selain dengan lisan, dengan tindakan, berperilaku baik, sopan santun, jujur, amanah, ya, mengajak untuk sholat berjamaah, lalu kemudian membaca Al-Quran, berzikir bersama. Kenapa dakwah itu dianjurkan kepada keluarga atau kerabat terdekat terdahulu sebelum kepada masyarakat luas? Karena kita sebagai anak, kakak, adik ya, itu kan memiliki hubungan emosional dengan keluarga, sehingga keluarga itu lebih mudah menerima, mendengarkan ya. Karena kan kita dengan keluarga itu hubungannya dibangun atas kasih sayang dan kepercayaan. Lalu kemudian kalau misalkan keluarganya yang susah diberitahu, itu harus bagaimana? Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan banyak penolakan ya dulu. Kalau misalkan dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerah saat berdakwah, maka ajaran Islam tidak akan sampai kepada kita hari ini ya. Itu merupakan bukti nyata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyerah hanya karena 1-2 tolakan saja. Maka kita sebagai umatnya juga harus mencontoh beliau. 1-2 penolakan itu bukan apa-apa. Jadi kita intinya harus bersabar untuk kemudian berdakwah kepada keluarga terdekat kita, seperti itu.
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.